Kisah keluarga Dharma, pesugihan berdarah di Puncak Lawu. Kisah ini berlatar belakang tahun 1980-an. Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu, keluarga Dharma adalah keluarga miskin yang hidup dalam kemelaratan. Kemiskinan yang mendera keluarga Dharma membuat Pak Dharma putus asa. Ia mendengar cerita tentang pesugihan di Gunung Lawu yang bisa mendatangkan kekayaan dalam sekejap. Awalnya, ia ragu untuk mempercayai cerita tersebut. Namun, desakan ekonomi yang semakin menghimpit membuatnya nekat untuk mencari tahu lebih lanjut. Suatu malam, Pak Dharma bertemu dengan seorang pria misterius yang mengaku sebagai juru kunci Gunung Lawu. Pria itu menawarkan Pak Dharma untuk melakukan ritual pesugihan di Puncak Lawu. Syaratnya adalah Pak Dharma harus memberikan tumbal sebagai imbalan atas kekayaan yang akan didapatkannya. Pak Dharma terkejut mendengar syarat tersebut. Ia tidak tega untuk mengorbankan nyawa manusia demi kekayaan. Namun juru kunci itu meyakinkan Pak Dharma bahwa tumbal tersebut tidak harus manusia. Pak Dharma bisa memberikan hewan ternak atau benda berharga lainnya sebagai pengganti. Dengan berat hati, Pak Dharma menyetujui tawaran tersebut. Ia mempersiapkan sesaji yang diminta oleh juru kunci, seperti dupa, kembang 7 rupa, dan seekor ayam cemani. Pada malam yang telah ditentukan, Pak Dharma dan juru kunci mendaki Gunung Lawu. Di Puncak Lawu, mereka melakukan ritual pesugihan di sebuah gua yang angker. Juru kunci membaca mantra-mantra kuno sambil membakar kemenyan. Suasana di dalam gua terasa sangat mencekam. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan suara gemuruh terdengar dari dalam bumi. Juru kunci itu berkata bahwa penguasa Gunung Lawu telah menerima sesaji mereka. Ia meminta Pak Dharma untuk mengucapkan permohonannya. Dengan suara gemetar, Pak Dharma memohon agar keluarganya diberikan kekayaan dan kemudahan dalam hidup. Setelah ritual selesai, juru kunci memberikan Pak Dharma sebuah jimat yang terbuat dari tulang manusia. Ia mengatakan bahwa jimat tersebut akan mendatangkan kekayaan bagi Pak Dharma. Juru kunci mengingatkan Pak Dharma bahwa ia harus menjaga jimat tersebut dengan baik dan tidak boleh melanggarnya. Pak Dharma kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia senang karena permohonannya telah dikabulkan. Di sisi lain, ia merasa takut dengan konsekuensi yang mungkin terjadi. Beberapa hari kemudian, kehidupan keluarga Dharma berubah drastis. Mereka mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Usaha pertanian Pak Dharma semakin maju dan ia berhasil membeli lahan pertanian yang lebih luas. Mereka juga membeli rumah baru dan kendaraan mewah. Keluarga Dharma menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Mereka hidup dalam kemewahan dan tidak kekurangan apapun. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Keanehan mulai terjadi di keluarga Dharma. Joko, putra sulung Pak Dharma, jatuh sakit parah. Ia menderita penyakit aneh yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter manapun. Kondisi Joko semakin memburuk dari hari ke hari. Pak Dharma panik melihat kondisi putranya. Ia mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan Joko, namun tidak berhasil. Suatu malam Pak Dharma bermimpi didatangi oleh penguasa Gunung Lawu. Dalam mimpinya, penguasa Gunung Lawu mengatakan bahwa ia meminta tumbal yang lebih besar. Ia menginginkan nyawa Joko sebagai imbalan atas kekayaan yang telah diberikan kepada keluarga Dharma. Pak Dharma terbangun dari mimpinya dengan perasaan ngeri. Ia tidak mungkin mengorbankan nyawa putranya sendiri. Namun ia juga tidak ingin kehilangan kekayaan yang telah ia dapatkan dengan susah payah. Pak Dharma berada dalam dilema yang sangat berat. Ia tidak bisa tidur nyenyak dan selalu dihantui oleh mimpi buruk. Ia menjadi kurus, pucat, dan tidak bersemangat. Suatu hari Bu Dharma menemukan jimat tulang manusia yang disembunyikan oleh Pak Dharma. Ia terkejut dan marah mengetahui bahwa suaminya telah melakukan pesugihan dengan memberikan tumbal. Bu Dharma menuntut Pak Dharma untuk mengembalikan jimat tersebut ke Gunung Lawu dan menghentikan praktik pesugihan tersebut. Pak Dharma menolak permintaan istrinya. Ia tidak mau kehilangan kekayaannya. Bu Dharma kecewa dengan sikap suaminya. Ia memutuskan untuk meninggalkan Pak Dharma dan membawa serta Rini. Pak Dharma ditinggalkan oleh istri dan putrinya. Ia hidup seorang diri di rumah mewahnya. Ia merasa kesepian dan menyesal telah melakukan pesugihan. Joko akhirnya meninggal dunia. Pak Dharma sangat terpukul dengan kematian putranya. Ia merasa bersalah karena telah menjadi penyebab kematian Joko. Setelah kematian Joko, kekayaan Pak Dharma mulai berkurang secara drastis. Usaha pertaniannya mengalami kerugian besar. Rumah dan kendaraannya disita oleh bank karena ia tidak mampu membayar hutang. Pak Dharma kembali menjadi miskin seperti dulu. Ia hidup dalam penyesalan dan kesengsaraan. Ia meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan.